Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, selamat bertemu kembali di awal tahun 2026 ini dengan kami HKBP Pekernolong, HKBP tertua di luar Pulau Sumatera, yang tetap setia bersama saudara dalam renungan malam Salam. Dan untuk memulai renungan ini kita berdoa. Bapa yang kami kenal di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, terima kasih untuk berkat-Mu yang senantiasa menyertai kami hingga di awal tahun 2026 ini. Dan firman-Mu akan senantiasa kami sampaikan untuk menjadi kesaksian dan untuk membawa orang-orang percaya semakin mengasihi Engkau. Terima kasih, di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, firman Tuhan untuk kita di malam ini sebagaimana ditetapkan HKBP pada hari Senin tanggal 5 Januari 2026, diambil dari Matius pasal yang kedua ayat yang pertama hingga ayat yang ke-12, dan yang menjadi pembimbing ayat yang pertama dan kedua. Demikian firman Tuhan. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, kedatangan orang-orang Majus dari timur ini segera mengganggu pusat kekuasaan di Yerusalem. Mereka datang bukan sebagai peziarah biasa, melainkan sebagai pencari kebenaran yang membaca tanda-tanda kosmis. Ini menunjukkan bahwa Allah tidak terbatas pada satu medium pewahyuan. Ia berbicara melalui kitab suci, tetapi juga melalui alam, sejarah, dan kebudayaan. Allah berdaulat atas seluruh ciptaan dan mampu memakai bahkan sistem pengetahuan non-Yahudi untuk menuntun manusia kepada Kristus. Dengan demikian, iman Kristen sejak awal bersifat dialogis dan universal, bukan eksklusif atau tertutup. Ironisnya, mereka yang datang dari jauh secara geografis justru paling dekat secara rohani. Orang-orang Majus bersedia meninggalkan zona aman, status, dan kenyamanan intelektual mereka untuk mengikuti sebuah tanda yang belum mereka pahami sepenuhnya. Ini menyebabkan kebenaran penting bahwa iman tidak lahir dari kepastian mutlak, tetapi dari keberanian mempercayakan diri kepada terang yang terbatas. Allah tidak menunggu manusia memiliki pemahaman sempurna. Ia merespon hati yang mau mencari dengan sungguh-sungguh. Sebaliknya, Herodes menjadi gambaran tragis dari manusia yang melihat Allah sebagai ancaman. Ia adalah raja yang sah secara politik, namun kosong secara moral dan rohani. Ketika mendengar tentang raja orang Yahudi yang baru lahir, reaksinya bukan sukacita atau pengharapan, melainkan kegelisahan. Kekuasaan duniawi selalu merasa terancam oleh kebenaran ilahi, karena kebenaran menuntut pertobatan dan pelepasan kontrol. Herodes tidak menolak Yesus karena kurang informasi, tetapi karena ia tidak mau kehilangan otoritas hati dan otoritas hidup dan kerajaannya. Dalam dirinya kita melihat bagaimana ambisi, ketakutan, dan kepentingan diri dapat membutakan hati terhadap karya Allah. Matius juga menyoroti sikap para imam kepala dan ahli Taurat. Mereka adalah penjaga tradisi
penghafal nubuat, dan penafsir hukum Taurat. Mereka mengetahui lokasi kelahiran Mesias dengan presisi teologis, namun pengetahuan itu tidak menggerakkan langkah mereka. Di sini nampak kritik mendalam terhadap religiositas yang mandek. Pengetahuan tentang Allah tidak otomatis berarti punya relasi dengan Allah. Iman yang berhenti di kepala tanpa menjangkau hati dan tindakan pada akhirnya menjadi steril. Mereka dekat dengan teks tetapi jauh dari sang firman yang hidup. Ketika orang-orang Majus akhirnya bertemu Yesus, yang mereka temui bukanlah raja dalam istana, melainkan seorang anak kecil dalam kesederhanaan. Inilah skandal inkarnasi. Allah menyatakan kemuliaannya bukan melalui kemegahan politik atau kekuatan militer, melainkan melalui kerendahan dan kelemahan. Namun justru di hadapan anak kecil itulah orang-orang Majus sujud menyembah. Penyembahan ini menjadi inti dari narasi ini, karena mereka mengenali keagungan ilahi di balik ketersembunyian manusiawi. Ini menunjukkan bahwa iman sejati memiliki mata rohani yang mampu melihat melampaui penampilan luar. Hadiah yang mereka persembahkan mengandung makna yang jauh melampaui simbol seremonial. Emas menyatakan pengakuan akan Yesus sebagai Raja sejati, bukan hanya bagi Israel, tetapi bagi seluruh dunia. Kemenyan mengungkapkan dimensi ilahinya, bahwa ia layak menerima penyembahan yang hanya boleh diberikan kepada Allah. Mur yang lazim dipakai dalam penguburan mengantisipasi jalan penderitaan yang akan ditempuh Mesias. Dengan demikian, sejak awal Injil, Matius telah mengaitkan kelahiran Yesus dengan salib. Natal dan penderitaan tidak terpisahkan. Kemuliaan Kristus selalu berjalan bersama pengorbanan. Saudara-saudara, perintah Allah agar orang-orang Majus pulang melalui jalan lain mengandung makna eksistensial yang dalam. Perjumpaan dengan Kristus selalu mengubah arah hidup. Tidak mungkin seseorang sungguh bertemu dengan Tuhan dan tetap berjalan di jalan yang lama yang dikendalikan oleh tipu daya, muslihat, ketakutan, dan kepentingan diri sendiri. Ketaatan mereka menunjukkan bahwa wahyu Allah menuntut respon konkret, bukan sekedar pengalaman spiritual sesaat. Secara reflektif, Matius 2 ayat yang pertama sampai 12 mengungkapkan bahwa dunia terbagi bukan antara mereka yang religius dan yang tidak, melainkan antara mereka yang mencari dengan rendah hati dan mereka yang mempertahankan diri dengan keras hati. Allah tidak jauh dari siapapun, tetapi hanya mereka yang mau bergerak merendahkan diri dan menyembah yang benar-benar menemukannya. Kisah ini menantang setiap kita untuk bertanya, bukan seberapa banyak yang ia tahu tentang Tuhan, melainkan sejauh mana ia bersedia diubah oleh kehadirannya. Pada akhirnya teks ini menyatakan bahwa Yesus adalah pusat sejarah, titik temu antara langit dan bumi, antara bangsa-bangsa dan janji Allah. Ia mungkin hadir dalam bentuk yang sederhana dan tak terduga, tetapi ia menuntut keputusan radikal, menolak, mengabaikan, atau menyembah. Dan hanya dalam penyembahan yang sejati, manusia menemukan arah hidup yang baru dan makna yang sejati. Amin. Selamat tahun baru, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa sebagai orang-orang yang telah Engkau pilih, kami patut menyembah-Mu seperti orang-orang Majus yang datang dari jauh untuk mempersembahkan segala apa yang mereka miliki. Karena itu biarlah hidup kami
menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan. Terima kasih, di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Saya Pendeta Lamsar Edi Manulang. Saya Bibelto Rageria Partide Mengucapkan selamat Hari Natal 2025 25 Desember 2025 dan selamat menyongsong Tahun Baru 2026. 1 Januari 2026. Tuhan Yesus Yesus memberkati. memberkati.